Mungkin ya akhirnya udah gampang. Oke, tekan kanan, kanan. Tahun ini Visinema memulai film dengan tema keluarga gitu. Kalau teman-teman mengikuti perjalanan Visinema tuh awal tahun kita selalu ada ciri khas tertentu gitu ya, mengeluarkan film bertemakan keluarga gitu. Nah ini juga salah satu film yang mempunyai mempunyai kekhasan itu sendiri. Nah terus teman-teman juga mungkin tahu juga bahwa Visinema juga kita berani banget untuk mengeksplor cerita gitu. Mengeksplor cerita dan kita tahu cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan keluarga, yang relate dengan kehidupan keluarga itu. Jadi salah satu ciri khas dari Visinema itu sendiri sih. Itu kenapa kita mau kita datang gitu, kita bikin ini ya, latar belakangnya itu sebenarnya. Apalagi sekarang ini ceritanya tentang sosok gitu ya, kisah sederhana tentang sosok yang menghadapi kehilangan itu ya, di keluarganya sendiri. Betul. Harapan lo terhadap kolaborasi si generasi 90-an Melankolia ini apa nih? 2 juta penonton lagi. Amin. Amin. Harap. Lebih. Ini jawab lo aja. Maaf ya. Kalau kita aja mending jawab. Emang dia orangnya responsif soalnya kan? Harapannya udah pasti sebelum menonton sebenarnya pinginnya pesannya sampai sih. Pesannya sampai ke banyak orang dan udah pasti diapresiasi lebih banyak orang. Bisa diterima segala kalangan, segala kota, segala wilayah dan semoga film ini bisa berimpact sih. Amin. Setelah keluar dari bioskop, penonton bisa mendapatkan pelajaran. Bang, gimana tiba-tiba jadi sutradara, Bang? Ya itu dulu. Yang pasti itu nanti dari belakang. Ini responsif banget ya. Bagus ya. Kompak banget. Yang pasti sih ini memang bukan proses yang tiba-tiba ya. Maksudnya sebuah perjalanan yang kira-kira dimulai dari komitmen masuk jadi penulis skenario. Film pertama 2014, kebetulan waktu itu Cahaya dari Timur diapresiasi di FFI sebagai film terbaik. Itu jadi stepping stone sebenarnya di proses sebagai filmmaker. Ini cerita bukan film periodik ya. Jadi ini bukan film dengan setting tahun 90 itu dulu. Jadi ini film yang diceritakan di kehidupan kita hari-hari ini. Dan secara keseluruhan sebenarnya cerita adalah tentang Abi, remaja yang hidup dalam sebuah keluarga yang baik-baik saja, dalam artian keluarga yang harmonis, keluarga yang punya rutin, punya culture, tumbuh dengan kasih sayang, sampai akhirnya dia kehilangan kakak perempuannya Indah dalam sebuah kecelakaan pesawat. Jadi kakaknya Indah ini jadi korban kecelakaan pesawat dan tidak ditemukan. Nah Abi ini adalah anak yang begitu mengagumi sebenarnya. Jadi dia mengagumi sekali kakaknya. Jadi dia menganggap bahwa yang hidupnya adalah dia dan apa yang dia lakukan, keluarganya lakukan, dan especially kakaknya sebenarnya. Jadi ketika kakaknya itu hilang dalam kecelakaan pesawat, itu jadi satu pukulan besar buat dia. Jadi secara keseluruhan ini sebenarnya tentang sebuah keluarga mengalami kehilangan, kesedihan, dan bagaimana proses mereka menemukan keikhlasan sebenarnya gitu. Jadi kalau tadi Cecil bilang semoga ada yang bisa diambil, saya pikir salah satu yang jadi ide dasar di dalam cerita ini ketika eksekutif produser dalam hal ini Angga, Ruben, dan semua teman-teman yang ada di sini kemudian menawarkan opportunity ini. Saya tuh berusaha nyari sesuatu yang spektrumnya tuh besar. Maksudnya semua dari kita mungkin skalanya bisa besar kecil, tapi kehilangan tuh hal yang terus-menerus terjadi di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Tinggal itu punya impact besar atau tidak gitu. Maksudnya kalau kehilangan duit logam di rumah ya sering lah ya, maksudnya kehilangan remote AC, remote TV sering di rumah. Pergi sholat Jumat kehilangan sendal ya, hilang juga. Maksudnya itu hal yang, itu kehilangan tuh sesuatu yang buat saya pribadi universal, dan itu saya jadikan sebagai basis argumentasi ketika proses development dilakukan gitu. Jadi memang cerita adalah tentang bagaimana keluarga menghadapi itu dan kemudian bisa mengikhlaskannya. Karena beneran
ngiri tuh nggak sih? Ngiri loh, dari dulu kita nonton dia di TV tuh mukanya begitu aja ya kan. Ada Gunawan tentunya yang hadir bersama kita, berperan sebagai Lukman Rahadi, inilah ayah dari Abi dan juga Indah. Mungkin ke teman-teman media yang hadir di sini bisa dijelaskan sebenarnya karakternya yang diperankan dalam film ini seperti apa? Saya berperan sebagai ayahnya Abi dan Indah. Saya adalah pensiunan seorang dosen yang mempercepat untuk pensiun karena ingin memperhatikan keluarga, ingin bersama keluarganya di saat sedang pensiun, sedang memperhatikan. Saya kehilangan seorang anak yang saya cintai. Saya ini berusaha untuk menutup kesedihannya, walaupun tidak boleh memperlihatkan di dalam keluarga, terutama ibu dan Abi. Saya untuk bertahan bahwa ini adalah hidup harus dijalani. Dan kedua, saya orang berpikiran logik, selalu berpikir bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, dikembalikan oleh Tuhan lagi. Jadi itu yang membuat saya berkarakter bagaimana supaya kuat untuk berperan sebagai ayah dan cepat untuk move on juga. Oke. Jadi sebenarnya berperan sebagai ayah dengan bisa dibilang sebagai fondasi keluarga yang ya kebiasaan berpikiran logis, tidak mau anggota keluarga lainnya berlarut-larut dalam kesedihan, tapi somehow juga sebenarnya merasa kehilangan. Pasti, karena terus terang kehilangan seorang yang dicintai adalah sedih sekali, berat. Saya teringat sewaktu ibu saya meninggal, bagaimana kehilangan orang yang kita cintai, pasti kita kehilangan pegangan hidup. Selama 2 bulan saya nggak bisa move on. Saya dilarut dengan kesedihan dan saya melihat saya coba untuk aplikasikan di dalam film ini, tapi saya akhirnya yang mau terbawa terlarut. Untung ada Om ini. Bentar, Om, Mang, enak lu panggil Om sama Gunawan. Supaya saya jangan dibawa larut gitu. Dia yang membuat saya coba jangan dibawa larut, tapi gimana supaya kamu jangan memperlihatkan kesedihannya di saat suasana yang benar sedih. Jadi Kirana ini seorang remaja pada umumnya yang tumbuh dari keluarga yang harmonis, baik-baik aja, dan kebetulan Kirana ini mempunyai pacar pertama yaitu Abi, dan seperti remaja pada umumnya mikir kalau punya pacar tuh wah hidupnya bakal jadi indah, bahagia, senang gitu. Tapi ternyata tanpa Kirana tahu, Kirana ini berpacaran dengan seseorang yang dilarut kesedihan karena kehilangan sesosok kakaknya gitu. Dan gimana caranya Kirana ini selalu ada di samping Abi, walaupun Kirana sedih nggak apa-apa gitu, misalnya dicuekin sama Abi, ya namanya orang sedih gitu kan. Tapi karena sayang, jadi bakal selalu ada gitu di sisi dia gitu. Jadi nggak apa-apa sakit, yang penting ada buat dia. Bener, kenapa curhat jadinya? Oke, baik. Kita geser dulu ke Agni sekarang yang berperan sebagai Indah kakaknya Abi. Kalau karakter Indah gimana? Anyway, boleh tepuk tangan untuk Agni yang ulang tahun lo dia lo. Perlu kita nyanyi? Nanti ya kita nyanyi lagi di sini ya. Oke, baik. Selamat siang semuanya, terima kasih waktunya. Saya Indah. Indah ini adalah sosok yang ceria untuk adiknya Abi. Sangat sayang dengan keluarganya. Dia ini adalah pusat perhatian di keluarganya. Dia ini selalu ceria. Dia juga di balik sosok keceriaan dia, ternyata dia juga memendam bahwa dia itu juga punya masalah. Dia selalu mengutamakan orang-orang di sekitarnya, selalu mengutamakan kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa memperhatikan bahwa dia sebenarnya juga sakit dan memendam banyak luka. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah nyempetin buat datang. Saya Taskia Namia. Saya berperan sebagai Sevia Sabia Taraka, yang biasa disebut Sevia. Karakter Sevia sendiri karakter yang introvert. Dia itu susah untuk menyampaikan sesuatu, apa yang dia rasain itu susah banget untuk nge-ekspresiinnya. Terus dia juga orang yang
apa ya, bisa dibilang selalu sendiri karena dia tuh hidup tanpa keluarga. Nah tapi akhirnya dia menemukan sosok Indah, sahabat dia yang sangat dia cintai, yang sangat dia sangat benar-benar bisa ngegantiin sosok keluarga di kehidupan dia. Apalagi dia punya keluarga, dan dulu tuh kan Sylvia merasa dirinya nggak punya rumah. Tapi ketika dia ngelihat Indah, ketemu sama Indah, berbaur bersama keluarganya, dia ngerasa punya rumah, yaitu keluarganya Indah. Ada Abi, ada ibu, ada ayah, ada Indahnya sendiri. Tapi ketika Indah gak ada, dia ngerasa ada yang hilang, yaitu rumahnya. Gimana cara masuk ke pintu rumahnya itu lagi gitu. Tapi di balik itu dia kan kehilangan orang yang sosok yang tidak tergantikan kan. Tapi dia harus ngeliatin ke keluarganya itu kalau dia tuh juga kuat, apalagi untuk Abi gitu sih. Jadi dibalik ke rasa kehilangannya dia yang sangat karena dia kan nggak punya siapa-siapa, dia cuma punya Indah gitu. Pas kehilangan Indah ya dia juga hancur, tapi dia nggak mau ngeliatin itu ke ayah, ibunya, dan apalagi ke Abi. Jadi dia jadi sosok yang kuat untuk Abi juga gitu. Nah tapi bagaimanapun juga bisa dibilang bahwa generasi 90-an Melankolia salah satunya adalah sosok yang penting juga adalah Abi ya dalam situ kan. Betul. Nah Ari, gila sekarang nih. Karakter Abi seperti apa? Halo, selamat siang semuanya. Jadi seperti yang Bang tadi bilang, Abi panggilnya Opa. Gunawan aja panggilnya Om. Lo panggilnya Opa artinya. Seperti yang Bang tadi bilang, karakter Abi ini adalah seorang anak remaja yang baru mau lulus SMA. Dan dia adalah seorang anak remaja yang selalu mendapatkan perhatian dari teman-temannya, terutama keluarganya. Dan dari perhatian dari Setia, perhatian dari Kirana, Indah, ayah ibu. Dan meskipun dia adalah pacarnya Abi, pacarnya Abi, meskipun Abi gimana pacaran sama diri sendiri sih? Meskipun Abi adalah pacarnya Kirana, tapi menurut Abi, Indah adalah orang nomor 1 di hidupnya. Gitu. Setelah dia merasa kehilangan sosok kakaknya, dia mulai merasakan kesedihan yang tergantikan. Aku juga nggak tahu persis gimana perasaan kamu sekarang. Tapi kalau kamu ngerasa kehilangan orang yang sangat berarti di hidup kamu ngerasain hal yang sama nih. Terus-menerus nyalahin diri sendiri, lantas bikin Indah ada di sini sekarang. Selamanya ikhlas bukan jadi pekerjaan yang gak mudah. Sepanjang hidup kita akan terus belajar. Itu dia tentunya trailer generasi 90-an Melankolia yang akan tayang sekali lagi tanggal 9 April 2020 di bioskop-bioskop kesayangan Anda semua. Ini 3 band yang boleh dibilang jadi apa sih namanya, jadi inspirasi besar generasi 90-an 2000 awal ya. Maksudnya mereka jadi penanda waktu gitu. Kalau misalnya kita bicara musik, mereka jadi ya super band lah. Kita percaya bahwa mereka super band. Dewa, Sheila on 7, Padi itu super band gitu. Dan saya sendiri memang punya pengalaman yang dekat ya, dalam artian dengan band-band tersebut gitu. Lagu-lagunya tumbuh di sekitar era itu. Dan ketika pertanyaannya secara konten lagu-lagu ini itu rata-rata directly untuk pacar atau kekasih, kita lalu kemudian percaya bahwa dia punya message yang lebih universal dari itu gitu, bahwa ya like cinta pada umumnya gitu, dia tidak selalu harus ke pacar gitu. Kayak misalnya cintakan membawamu itu dalam tafsir paling maksudnya dalam tafsir paling mudah, dalam asumsi kami paling terakhir ketika kemudian lagu itu dipasang jadi bagian satu cerita, kita lalu kemudian melihat ini sebagai narasi satu karakter gitu ya. Mungkin juga nanti akan jadi pengalaman yang menonton gitu, bahwa
oh ini ternyata bukan cuma soal ya kekasih yang pergi dan lalu kemudian ada kekasihnya yang berharap untuk kembali, tapi dia bisa menjadi satu spektrum yang lebih besar gitu. Jadi kita pengen lihat benda yang lebih dari sekedar itu gitu. Oke. Atas, tengah atas. Oke, agak atas tuh, atas tengah. Atas tengah. Oke, atas sama tengah udah. Oke, sabar. Tengah atas. Oke, lihat depan. Tenang. Abis ini gua kabul. Yang film pertama saya kan kebetulan Wiro Sableng itu ada actionnya gitu. Aku berangkat dari situ gitu. Tapi kedepannya aku yang tadi aku bilang range-nya mau lebar, nggak cuma itu aja. Jadi aku juga mau main di action gitu. Ini di rumah karena aku sebenarnya masih suka main gitu. Oke. Aku sempat jendutin kepala belakang gitu. Pas besok paginya aku mau nongol, mata aku tuh merah di situ. Kepalanya masih pusing sampai besok. Karena itu nangisnya tuh benar-benar kayak sampai gitu. Nggak bisa sampai sesek, nggak bisa nafas untuk ngobrol sama orang lain pun juga kayak masih nahan banget. Di kamar dulu dan nggak ngobrol sama orang, nggak ngobrol sama siapapun, sendirian di kamar, tiduran aja. Ya udah gitu, kayak tiduran di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tidak memperlihatkan kesedihanku ke orang-orang lain gitu, memendam kesedihan yang ada dengan mengunci diri di dalam ruangan sendirian. Kalau misalkan ke orang-orang nggak pernah dilihat. Namanya jujur buat aku banyak banget. Kebetulan di film ini itu aku berperan sebagai anak remaja yang sangat innocent banget gitu, yang baru punya pacar pertama gitu. Jadi gimana caranya tuh aku bisa ngerasain excitementnya punya pacar buat pertama kali gitu. Sedangkan kan aku udah maksudnya udah sebelumnya udah punya pacar, jadi udah tahu rasa itu, cuman nggak inget gitu gimana rasanya pertama kali kalau punya pacar tuh sesenang apa sih kita tuh sebagai remaja zaman sekarang. Nah itu sih menurut aku tantangan banget, gimana caranya aku nih merasa bisa ngungkapin ekspresi bahagia aku nih waktu pertama kali punya pacar seperti Abi. Itu sih. Tengah. Oke, tengah aman. Oke, serong kanan nih, serong kanan. Nah. Ini gue berasa kayak ngurusin anak TK ya pada ya, semuanya ya. Oke, sip. Maaf tuh kenapa jadinya nge-drill banget. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afna Goldi. Pamit.